Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Hari ini kita bersama-sama mengawali akhir pekan kita di hari Sabtu. Semoga kita semua menjalani hari ini dalam sukacita dan juga kebahagiaan. Semoga di dalam banyak kesempatan kita mungkin ada dari antara Anda sekalian yang memanfaatkan hari ini untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Atau mungkin juga ada yang merencanakan untuk rekreasi atau sekedar untuk mencari situasi dan juga suasana baru. Semoga kita tetap menjalaninya dalam protokol kesehatan karena bagaimanapun kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dan semoga kita tetap bisa menjaga diri kita dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita, termasuk juga keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Hari ini di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, kembali kita akan membaca dan merenungkan Injil. Dan hari ini Injil yang akan kita baca dan kita renungkan adalah Injil Matius bab 9 ayat 35, dilanjutkan bab 10 ayat 1, ayat 6 sampai dengan 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita, mungkin kita pernah punya pengalaman di mana kita selalu berhadapan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan tidak selalu berhubungan dengan materi, tidak selalu berhubungan dengan jual beli, tidak juga selalu berhubungan dengan bisnis di mana apa yang kita keluarkan harus mendapatkan keuntungan yang lebih dari modal yang sudah kita berikan. Di dalam hidup kita, kerap kali apa yang kita lakukan tidak selamanya dan tidak selalu mendapatkan untung secara materi. Bisa jadi keuntungan itu muncul di dalam relasi. Kita semakin punya banyak relasi, kita semakin punya banyak teman, kita semakin punya banyak orang yang mencintai dan mengasihi kita karena apa yang sudah kita berikan. Atau keuntungan yang lain adalah bahwa kita akan mendapatkan pengalaman yang indah di saat kita melakukan sesuatu hal, menjadi cerita di dalam perjalanan hidup kita. Maka kalau kita mencoba untuk merenungkan hidup kita, sebetulnya apapun yang kita lakukan selalu ada yang kita dapatkan. Selalu ada yang akan kita terima dari apa yang kita buat. Entah itu dalam bentuk materi, entah itu di dalam bentuk relasi, perjumpaan yang baik, perjumpaan yang penuh kasih dengan sesama, ataupun juga pengalaman-pengalaman yang boleh kita terima sebagai guru yang menghidupi dan juga menjadi pelajaran bagi hidup kita. Di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan berpesan kepada para muridnya. Di saat para muridnya diutus untuk menjalani perutusan, menyembuhkan banyak orang sakit, membebaskan orang dari kuasa jahat, kemudian juga menumpangi tangan dan banyak hal yang lainnya,
Tuhan mengatakan bahwa itu semua harus dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, para murid diajak untuk tidak memfokuskan apa yang mereka lakukan hanya pada imbalan yang akan mereka terima secara materi. Mereka tidak lalu menjadikan itu sebagai barang dagangan, tidak menjadikannya sebagai sebuah komoditas bisnis, di mana mereka menggunakannya sebagai sebuah jasa yang mereka perjualbelikan. Di saat mereka mendapatkan imbalan, maka apa yang mereka lakukan menjadi tidak murni. Menjadi sebuah pengalaman bahwa di saat kita melakukan sebuah perbuatan kasih, lalu kita mendapatkan imbalan atau mendapatkan bayaran dari apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu menjadi tidak lagi punya nilai. Kepuasan yang kita terima karena kita sudah memberikan menjadi berkurang karena kita mendapatkan imbalan. Mungkin Anda pernah mengalami situasi demikian, di mana kita ingin memberikan sesuatu atau sudah memberikan sesuatu secara total, secara tenaga, pikiran, waktu, atau mungkin yang lainnya. Lalu tiba-tiba kita mendapatkan bayaran dari itu semua, maka menjadi sesuatu yang rasanya semua yang sudah kita buat kok sepertinya tidak sungguh-sungguh murni, dan sepertinya perjuangan itu menjadi dihargai dan malah menjadikan kita tidak puas. Karena sebetulnya kepuasan atau sukacita di saat kita memberi adalah di saat apa yang kita beri lalu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Semoga hari ini kita juga bisa meneladan hal ini, bahwa kita semua sudah diberikan banyak berkat oleh Tuhan secara cuma-cuma. Diberikan hidup, diberikan kesempatan untuk mengawali hari ini, diberikan nafas, diberikan kemampuan untuk bergerak, diberikan kesempatan untuk kembali membuka mata secara cuma-cuma. Kita tidak lalu diminta untuk membayar atas udara yang kita hirup. Kita juga tidak diberikan harga atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk melihat matahari, untuk melihat sinar, untuk berjalan dan juga beraktivitas dengan baik. Maka mari kita juga memberikan kasih kita secara cuma-cuma, memberikan kehadiran diri kita juga secara cuma-cuma, karena di saat orang lain menerima kehadiran kita dengan bahagia, kita pun akan mendapatkan imbalan di dalam kebahagiaan itu, dalam sukacita yang jauh lebih besar di dalam hati kita. Selamat menikmati hari ini, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Selamat menjalani aktivitas untuk Anda semua yang mungkin hari ini masih terus bekerja, dan semoga hari ini menjadi berkat untuk Anda dan banyak orang yang Anda jumpai. Selamat pagi, selamat menikmati pagi bersama dengan Tuhan, dan semangat pagi hari ini.